Di kegelapan kubur yang sunyi, ketika langkah terakhir pelayat menghilang, dua bayangan mengerikan muncul dari tanah yang dingin, membawa rahasia yang tersimpan di balik setiap makam, sebuah ujian yang tak pernah diceritakan oleh angin atau matahari. Lahir dari cahaya sebelum waktu dimulai, Munkar dan Nakir bukan pembawa rahmat, melainkan penguji tanpa ampun yang menanti setiap jiwa di tempat yang tak seorang pun ingin menyebut namanya. Dengan suara petir yang mengguncang tanah dan mata menyala seperti kilat, pertanyaan mereka sederhana: siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Namun jawabannya menentukan segalanya, memisahkan taman surga dari siksa yang mengerikan, membuat hati bertanya, siapkah kita menghadapi mereka, atau akankah keheningan kubur menjadi awal dari mimpi buruk yang tak berujung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Awal penciptaan malaikat Munkar dan Nakir di masa sebelum langit dan bumi tercipta. Ketika kehendak Allah masih menjadi rahasia yang tersimpan dalam keabadian, Dia menciptakan malaikat-malaikat dari cahaya. Mereka adalah makhluk mulia, yang tidak pernah lelah memuji keagungannya, hamba-hamba yang selalu taat tanpa sedikit pun keraguan. Di antara ribuan malaikat yang mengisi alam gaib, ada dua sosok yang kelak dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Mereka bukan malaikat yang membawa wahyu seperti Jibril, atau yang mengatur rezeki seperti Mikail. Penciptaan mereka memiliki tujuan khusus, sebuah amanah yang berkaitan dengan perjalanan manusia setelah kehidupan dunia berakhir. Munkar dan Nakir diciptakan dari nur, sebagaimana malaikat lainnya, namun ada sesuatu yang membedakan mereka sejak awal. Dalam tradisi Islam, malaikat tidak memiliki kehendak bebas. Mereka menjalankan perintah Allah dengan penuh kesetiaan, tetapi Munkar dan Nakir diberi sifat yang mencerminkan keadilan dan ketegasan, sekaligus kekuatan untuk menguji hati manusia. Wujud mereka tidak penuh kelembutan, seperti malaikat-malaikat yang turun ke bumi dengan rahmat, melainkan membawa aura yang menakutkan namun penuh wibawa. Mereka diciptakan untuk menghadapi manusia di saat yang paling sunyi dan penuh rahasia, di dalam kubur. Asal-usul Munkar dan Nakir tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, karena kitab suci ini lebih sering berbicara tentang tujuan dan hikmah penciptaan ketimbang detail individu malaikat. Namun dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah memberikan gambaran tentang alam setelah kematian. Hingga apabila kematian datang kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan." Tidak, itu hanyalah perkataan yang dia ucapkan. Dan di hadapan mereka ada barzakh alam kubur sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini menjadi petunjuk bahwa ada fase ujian setelah kematian. Dan tradisi Islam menyebutkan bahwa Munkar dan Nakir adalah pelaksana ujian tersebut. Bayangkanlah saat penciptaan mereka, ketika Allah berfirman, "Kun," dan alam semesta mulai, terbentuk Munkar dan Nakir berdiri di hadapannya, menanti perintah yang akan menentukan tugas mereka. Mungkin pada waktu itu, mereka menyaksikan penciptaan langit bertingkat 7 dan bumi yang terhampar luas. Mereka melihat malaikat Jibril turun membawa perintah kepada para nabi, dan malaikat Israfil mempersiapkan sangkakala untuk hari kiamat. Tetapi Munkar dan Nakir tetap diam, mengetahui bahwa tugas mereka akan dimulai ketika manusia pertama, Adam, meninggalkan dunia dan memasuki alam kubur. Dalam kesunyian gaib itu, mereka memahami bahwa peran mereka bukan untuk membawa rahmat atau hukuman akhir, melainkan untuk menguji. Mereka adalah penutup babak kehidupan dunia dan pembuka pintu menuju kehidupan akhirat. Wujud mereka, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sangat menakutkan. Mata mereka bagaikan kilat yang menyambar,
Suara mereka menggelegar seperti petir dan gigi mereka mampu menggali tanah hingga ke dasar kubur. Namun, ketakutan yang mereka bawa bukan tanpa tujuan. Itu adalah bagian dari keadilan Allah untuk memisahkan antara yang benar dan yang salah. Munkar dan Nakir tidak memiliki nama sebelum tugas mereka ditetapkan. Dalam tradisi Islam, nama mereka muncul dari sifat dan peran yang mereka emban. Munkar berarti sesuatu yang tidak dikenal atau ditolak, mengacu pada dosa-dosa yang diingkari oleh manusia. Nakir berarti penyangkalan, merujuk pada penolakan terhadap kebenaran yang telah diperingatkan. Nama-nama ini bukan sekadar label, tetapi cerminan dari tugas mereka, mengungkap kebenaran yang tersembunyi di hati manusia setelah kematian. Pada masa awal penciptaan, mereka mungkin belum bergerak. Mereka menanti saat ketika manusia pertama meninggal dunia. Ketika Habil putra Adam dibunuh oleh Qabil dan menjadi manusia pertama yang dimakamkan, Munkar dan Nakir mulai mempersiapkan diri. Mereka tahu bahwa setiap anak cucu Adam akan menghadapi mereka, dan setiap kubur akan menjadi panggung ujian yang tidak bisa dihindari. Dalam keheningan itu, mereka berdiri tegak, siap menjalankan amanah yang telah Allah tetapkan. Malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Mereka adalah makhluk yang terus-menerus dalam ketaatan. Bagi Munkar dan Nakir, ketaatan ini berarti menjaga kesucian tugas mereka. Mereka tidak pernah ragu, tidak pernah lelah, dan tidak pernah mempertanyakan kehendak Allah. Mereka diciptakan untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan mereka akan melakukannya dengan penuh ketegasan. Maka, asal-usul Munkar dan Nakir adalah kisah tentang dua malaikat yang lahir dari cahaya, namun ditakdirkan untuk menguji manusia di dalam kegelapan kubur. Bagian 2. Penugasan Munkar dan Nakir sebagai penguji alam kubur setelah manusia mulai mengisi bumi dengan langkah-langkah mereka. Waktu terus berjalan menuju takdir yang telah ditentukan. Kematian menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan setiap jiwa yang meninggalkan dunia memasuki alam baru, yang disebut barzakh. Disinilah Munkar dan Nakir mendapatkan tugas mereka, sebuah amanah yang membuat mereka berbeda dari malaikat-malaikat lain. Mereka tidak turun ke bumi untuk membawa wahyu atau mengatur alam, tetapi mereka hadir di setiap kubur untuk menguji manusia atas apa yang telah mereka lakukan. Penugasan Munkar dan Nakir tidak diceritakan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi petunjuknya ada dalam ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Dalam surah Al-An'am ayat 93 Allah berfirman, "Dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam keadaan sakratul maut, sedang malaikat-malaikat memukul wajah dan punggung mereka, sambil berkata, 'Rasakanlah olehmu siksa neraka.'" Ayat ini merujuk pada malaikat maut dan pembantunya, tetapi tradisi Islam melengkapi gambaran ini dengan menyebutkan Munkar dan Nakir sebagai malaikat yang datang setelahnya di alam kubur untuk memulai ujian. Bayangkanlah saat Allah memberikan perintah kepada mereka. Munk-Ge dan Nakir berdiri di hadapannya, mendengarkan firman yang penuh keagungan. "Wahai Munkar dan Nakir, aku tugaskan kalian untuk menguji hamba-hambaku di alam kubur. Tanyakan kepada mereka tentang Tuhan mereka, agama mereka dan nabi mereka. Jadilah saksi atas keimanan atau kekafiran mereka." Dengan kepala tertunduk, mereka menerima perintah itu tanpa sepatah kata. Mereka tahu bahwa tugas ini bukanlah hukuman akhir, tetapi langkah pertama menuju keadilan Allah yang sempurna. Tugas mereka dimulai ketika manusia pertama dimakamkan. Ketika Habil, putra Adam, dikubur setelah dibunuh oleh saudaranya, Munkar dan Nakir turun ke kuburnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika seseorang dimakamkan, dua malaikat datang kepadanya, salah, satunya bernama Munkar dan yang lain Nakir. Mereka bertanya, 'Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, Rasulullah?' Ujian pertama ini menjadi pola bagi setiap manusia yang meninggal setelahnya. Mereka tidak hanya menguji Habil, tetapi juga setiap jiwa yang memasuki alam kubur dari zaman ke zaman. Wujud mereka sebagaimana digambarkan dalam hadis sangat menakutkan. Mereka datang dengan kulit hitam kebiruan, mata yang menyala seperti kilat,
dan suara yang menggetarkan bumi. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, tanah terbelah oleh kekuatan mereka, dan ruang sempit itu menjadi panggung ujian. Pertanyaan mereka sederhana namun penuh makna. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang beriman, jawaban ini mudah, karena iman telah tertanam kuat di hati mereka. Tetapi bagi orang kafir atau munafik, pertanyaan ini menjadi malapetaka. Mungkar dan Nakir tidak sendirian dalam tugas mereka. Mereka dibantu oleh kekuatan Allah yang memungkinkan mereka hadir di setiap kubur di seluruh dunia pada waktu yang bersamaan. Ini adalah rahasia kebesaran Allah yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Mereka tidak terikat oleh ruang atau waktu seperti makhluk biasa. Ketika seseorang meninggal di timur dan yang lain di barat, Mungkar dan Nakir hadir untuk keduanya, menguji dengan ketepatan yang sama. Ujian mereka bukan sekadar tanya jawab. Dalam tradisi Islam, mereka juga membawa siksaan bagi yang gagal menjawab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan bahwa bagi orang yang tidak bisa menjawab, kuburnya akan dipersempit hingga tulang rusuknya bertemu dan ia akan disiksa hingga hari kiamat. Mungkar dan Nakir adalah pelaksana siksaan ini, memukul dengan gada yang begitu berat, hingga membuat jiwa bergetar ketakutan. Tetapi bagi orang beriman, mereka membawa kabar gembira dan kubur menjadi taman dari taman-taman surga. Mereka tidak pernah berhenti bekerja. Setiap hari ratusan ribu manusia meninggal di seluruh dunia dan Mungkar dan Nakir hadir untuk menguji mereka. Mereka tidak lelah karena malaikat tidak mengenal kelelahan. Mereka tidak berbelas kasihan kepada yang salah, tetapi juga tidak memuji yang benar. Tugas mereka hanya melaporkan hasil ujian kepada Allah. Dalam kesunyian kubur, mereka menjadi saksi atas kebenaran yang tersembunyi di hati manusia. Maka, penugasan Mungkar dan Nakir adalah kisah tentang ketegasan dalam menguji. Mereka adalah tangan Allah yang mengungkap apa yang disembunyikan manusia di dunia. Keberadaan mereka menjadi peringatan bahwa kematian bukan akhir, tetapi awal dari perhitungan yang tak bisa dielakkan. Bagian 3. Tugas Mungkar dan Nakir dalam menguji manusia. Ketika manusia meninggalkan dunia, tubuh mereka diletakkan di dalam kubur dan keluarga mereka pergi meninggalkan tanah yang sunyi. Di saat itulah Mungkar dan Nakir memulai tugas mereka dengan penuh ketegasan. Alam kubur atau barzakh adalah tempat yang penuh misteri, sebuah dunia antara dunia dan akhirat. Disinilah manusia menghadapi ujian pertama mereka dan Mungkar dan Nakir adalah pengujinya. Tugas mereka dimulai segera setelah seseorang dimakamkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya dan teman-temannya pergi, dia mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah 2 malaikat yang mendudukkannya dan bertanya, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, Rasulullah? Proses ini sama untuk setiap orang, baik raja maupun rakyat jelata, baik kaya maupun miskin. Mungkar dan Nakir tidak memandang status, mereka hanya melihat iman dan perbuatan. Bayangkanlah pemandangan itu, ketika tanah menutupi tubuh dan kegelapan menyelimuti kubur. Tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan. 2 sosok besar muncul, wajah mereka menakutkan, mata mereka menyala, dan suara mereka seperti petir yang mengguncang jiwa. Mereka mendudukkan mayat itu meskipun tubuhnya telah mati, karena di alam barzakh, ruh tetap hidup dan sadar. Pertanyaan pertama mereka adalah, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Bagi orang beriman, jawabannya jelas, Allah. Tetapi bagi yang ragu atau kafir, lidah mereka menjadi kelu dan hati mereka gemetar. Pertanyaan kedua adalah, Ma dinuk, apa agamamu? Orang yang menjalani hidup dalam Islam akan menjawab, agamaku adalah Islam. Tetapi bagi yang menyimpang atau mengingkari, jawaban mereka kacau karena kebenaran telah mereka tolak di dunia. Pertanyaan ketiga, Ma qulta fi hadzar rajul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Merujuk pada Rasulullah SAW. Orang beriman akan berkata, dia adalah utusan Allah. Sementara yang lain hanya bisa diam atau mengucapkan kebohongan yang sia-sia. Hasil ujian ini menentukan nasib seseorang di alam kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
Rasulullah SAW menceritakan bahwa bagi orang beriman, Munkar dan Nakir akan berkata, "Benar apa yang kamu katakan." Kemudian kuburnya diperluas menjadi taman yang indah dan ia menanti hari kiamat dalam damai. Tetapi bagi orang kafir atau munafik, mereka akan memukul dengan gada yang begitu keras hingga ia tenggelam ke dalam tanah. Kuburnya dipersempit dan siksaan dimulai tanpa henti. Munkar dan Nakir tidak bertindak atas kehendak sendiri. Mereka adalah pelaksana perintah Allah dan pertanyaan mereka adalah cerminan dari apa yang telah diajarkan oleh para nabi. Dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ucapan teguh ini adalah jawaban yang diberikan oleh orang beriman kepada Munkar dan Nakir, bukti bahwa iman mereka tidak goyah. Tugas mereka juga mencakup siksaan bagi yang gagal. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa siksa kubur itu nyata dan Munkar dan Nakir adalah pelaksananya. Mereka memukul dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan suara jeritan orang yang disiksa didengar oleh makhluk lain kecuali manusia dan jin. Siksaan ini bukan akhir, tetapi peringatan akan apa yang menanti di hari kiamat. Munkar dan Nakir bekerja tanpa henti. Setiap detik, ada orang yang meninggal di suatu tempat di dunia dan mereka hadir untuk mengujinya. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah bosan dan tidak pernah salah. Ketepatan mereka adalah bukti kebesaran Allah yang mengatur segalanya dengan sempurna. Mereka adalah saksi atas kebenaran yang tersembunyi dan laporan mereka akan menjadi bagian dari hisab di hari kiamat. Maka tugas Munkar dan Nakir dalam menguji manusia adalah kisah tentang keadilan yang segera. Mereka adalah penutup kehidupan dunia dan pembuka pintu akhirat, mengungkap apa yang disembunyikan manusia di hati mereka. Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa tidak ada yang bisa lolos dari perhitungan Allah. Bagian 4. Makna keberadaan Munkar dan Nakir dalam kehidupan umat manusia. Munkar dan Nakir bukan sekadar malaikat yang datang di alam kubur. Keberadaan mereka membawa makna mendalam bagi umat manusia, menjadi peringatan sekaligus pelajaran tentang hakikat kehidupan dan kematian. Dalam ajaran Islam, mereka adalah bagian dari rencana Allah untuk menegakkan keadilan, dan kisah mereka mengajarkan manusia untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi akhir hayat. Dalam Al-Quran, alam kubur disebutkan sebagai fase yang tidak bisa dihindari. Dalam surah Ghafir ayat 46, Allah berfirman, api neraka diperlihatkan kepada mereka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat. Dikatakan, masukkanlah Fir'aun ke dalam siksa yang sangat keras. Ayat ini menunjukkan bahwa siksaan dimulai sejak alam kubur, dan Munkar dan Nakir adalah pelaksananya. Keberadaan mereka menjadi peringatan bahwa kematian bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih panjang. Bagi umat Islam, Munkar dan Nakir adalah pengingat untuk menjaga iman dan perbuatan. Pertanyaan mereka, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Adalah cerminan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah mencintai pertemuan dengannya. Pertemuan ini dimulai dengan ujian Munkar dan Nakir, dan hanya mereka yang teguh dalam iman yang akan melewatinya dengan tenang. Makna lain dari keberadaan mereka adalah keadilan Allah yang segera. Di dunia, manusia bisa menyembunyikan dosa mereka dari mata orang lain, tetapi di kubur, tidak ada yang tersembunyi dari Munkar dan Nakir. Mereka melihat hati, mendengar jawaban, dan mengetahui kebenaran. Ini adalah pelajaran bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Munkar dan Nakir juga mengajarkan tentang pentingnya persiapan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering lalai, tenggelam dalam kesibukan, dunia, dan melupakan kematian. Tetapi keberadaan dua malaikat ini mengingatkan bahwa kematian bisa datang kapan saja dan ujian di kubur tidak bisa ditunda.
Rasulullah SAW sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur," menunjukkan bahwa ujian ini adalah sesuatu yang serius dan harus dipersiapkan. Bagi orang beriman, mungkar dan nakir bukan hanya penutup, tetapi juga pembawa kabar gembira. Dalam hadis, kubur orang beriman digambarkan sebagai taman yang luas dan terang, tempat ia menanti hari kiamat dengan damai. Ini adalah bukti bahwa iman dan amal saleh membawa ketenangan, bahkan di saat menghadapi dua malaikat yang menakutkan. Sebaliknya, bagi yang ingkar, mereka adalah awal dari penderitaan yang tak berujung. Keberadaan mungkar dan nakir juga menunjukkan kasih sayang Allah dalam bentuk peringatan. Mereka tidak datang tanpa sebab. Pertanyaan mereka adalah hal-hal yang telah diajarkan oleh para rasul sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Manusia diberi kesempatan sepanjang hidupnya untuk mempersiapkan jawaban melalui salat, puasa, sedekah, dan kebaikan lainnya. Mungkar dan nakir hanyalah pelaksana, sementara keputusan ada di tangan Allah. Maka makna keberadaan mungkar dan nakir adalah panggilan untuk introspeksi. Mereka adalah cermin yang menunjukkan hakikat hidup manusia, bahwa dunia adalah ladang untuk akhirat, dan kematian adalah pintu menuju kebenaran. Bagi umat Islam, kisah mereka adalah motivasi untuk hidup dalam ketaatan, agar ketika saatnya tiba, mereka bisa menjawab dengan teguh dan menyambut akhirat dengan senyuman. Pernyataan: semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi, plaga, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.